Saat ini berbagai sektor begitu ya, selalu berbicara soal transformasi itu terus yang selalu dibahas begitu ya. Nah, untuk transformasi digital ini kan terus berkembang pesat ya Pak ya kalau kita bicara soal telekomunikasi begitu. Nah, untuk peran strategis dari industri telco dalam mempercepat digitalisasi sektor-sektor lainnya di Indonesia ini seperti apa Pak Jerry? Ya, transformasi digital itu keniscayaan Mbak Bunga. Karena memang dari mulai zamannya kita 2G, 3G sampai ke sekarang Internet of Things, AI, GPU dan seterusnya, Yes. itu memang peningkatan progres peradaban manusia yang pertama itu dulu. Kedua, memang ukuran-ukuran suatu keberhasilan negara seperti kayak smart city, giga city dan seterusnya terintegrasi. Artinya itu menjadi satu ukuran-ukuran secara internasional kemajuan suatu negara dan kota-kota. Kedua, ketiga, mau nggak mau memang kita harus memang menempatkan transformasi digital itu kayak tadi saya harapkan ada garis besar haluannya. Artinya garis besar haluan telekomunikasi tadi dibentuk dengan secara terintegrasi ya. Artinya misalnya gini, kalau kita analogikan ke jalan, ya kan, kabel-kabel itu harusnya tidak harus digali tiap ada operator gali lagi, tiap ada operator gali lagi dan seterusnya. Harus ada sarana jaringan tes terpadu, satu. Kedua, memang kita harus ada punya ketetapan rencana tata ruang wilayah yang konkret. Jadi istilahnya, kalau kita langganan terhadap layanan A gitu ya, itu bisa nggak putus nyambung, karena apalagi sifatnya yang strategik ya, yang pelayanan negara gitu ya. Dalam hal ini baik kementerian, badan lembaga kan kalau putus layanan kan itu kurang terlalu baik ya, service levelnya kita kurang lebih itu. Jadi transformasi digital itu keniscayaan untuk jangan hanya sekedar narasi. Semua orang bicara transformasi digital, ya. Jadi kita harus turunkan di sana. Sebenarnya harus dibagi, baik dari infrastruktur tersendiri sama infrastruktur digital ya. Artinya infrastruktur digital itu sudah mengarah ke ekosistemnya. Kita bedah lagi nih. Artinya infrastruktur digital itu mana yang jadi mungkin privat jaringan untuk pemerintah dalam hal ini negara, mana yang untuk public area. Sehingga harusnya kita tidak misalnya mendengar lagi ada dihack atau kebocoran data akibat transformasi digital. Saat ini juga mungkin kalau kita ketahui outputnya perlindungan data pribadi juga lagi dibahas PP-nya dan turunannya, sehingga akhirnya ini harus disegerakan Mbak Bunga. Baik, menarik. Transformasi digital bukan hanya sebagai narasi saja, tetapi harus ada aksi begitu ya. Tantangannya apa sih Pak, kalau selama ini dilihat mungkin masih hanya sebatas narasi saja? Ya, tantangannya jelas. Kami dari Abjatel sebagai penyelenggara jaringan memang berharap beberapa hal yang mungkin untuk menunjang transformasi digital. Mungkin di sini saya bisa tampilkan beberapa, ini mungkin di request ya. Jadi ada beberapa yang saya coba bisa tampilkan beberapa isu mungkin ya. Jadi ya udah, berarti kita tidak bisa sharing data. Mungkin saya sudah siapkan PPT juga untuk menjadi bahan advokasi dan edukasi. Intinya begini, Mbak. Jadi dari sisi penyelenggara jaringan dalam transformasi digital, aksi nyatanya adalah satu, kita melihat harus ada tindak nyata dari disharmonisasi regulasi. Disharmonisasi regulasi ini seperti ini, Mbak. Kita kalau secara Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang 36 tahun 99 dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan PP 46 2021 dan seterusnya turunannya, sehingga akhirnya kita harusnya dipermudah ini menggelar jaringan. Tapi kenyataannya ada beberapa pemerintah daerah itu bahkan melihat dari satu sisi objek yang mungkin katakan menjadikan PAD. Contohnya dalam hal ini, let's say kita sebut aja kota Surabaya. Ada beberapa kota lain yang mungkin jadi prototipe dari Surabaya. Jadi sehingga akhirnya sampai sekarang belum stop. Itu pertama. Kedua, mungkin kalau kita lihat, kita juga lagi mengkomunikasikan di Kementerian Perhubungan. Artinya banyak juga bayaran-bayaran kita yang dilakukan kepada charging kepada crossing railway. Nah, ini dari sisi jaringan. Nah, artinya kalau ketiga, kalau kita bicara lagi, memang pemerintah harus duduk bareng sama kita. Saat ini mungkin Abjatel sudah merelokasi fiber optik dari kabel udara ke kabel bawah tanah itu sekitar kurang lebih 348 km di Jabodetabek, 13 km di Sumatera Utara. Artinya itu bentuk respon industri, aksi nyata tadi, keywordnya. Sehingga akhirnya ini tidak cukup berdampak secara nasional. Makanya harapan kita, garis besar haluan telekomunikasi tadi, dalam hal konteks transformasi digital, artinya pelayanan prima, nah, kita sebagai penyelenggara jaringan harus dapat
mungkin memohon ya dapat dukungan dari semua stakeholder dalam hal ini negara, Kementerian Komdiji. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Kemudian Pak Jerry, ini juga ada fenomena yang menarik begitu ya selama 1 hingga 2 tahun terakhir. Apakah Anda melihat, Pak, adanya pergeseran tren konsumsi data dan juga layanan digital di masyarakat Indonesia yang signifikan begitu Pak selama 1 hingga 2 tahun terakhir ini? Ya, saya melihat ada pergeseran peradaban lebih tepatnya ya. Artinya orang jadi melek teknologi ya. Transformasi digital itu mendorong yang tidak tahu jadi tahu. Yang sudah tahu lebih tahu lagi. Bahkan dia dapat mampu menggunakannya. Misalnya kalau kita lihat perkembangannya ada face recognize, mungkin sisi-sisi yang mungkin katakanlah ada chip dan seterusnya. Artinya ini mengembangkan bagaimana negara melihat dari satu sisi peluang-peluang bisnis seperti itu ya. Artinya peradaban itu harus didorong dengan pendidikan juga, kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, nah Pak Jerry sendiri bagaimana melihat peran regulasi pemerintah Pak dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi industri telco di tengah ketidakpastian global? Apakah ada regulasi yang perlu diperbarui atau bahkan disesuaikan ini Pak Jerry? Ya, mungkin kita harus sempurnakan bersama-sama ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Telekomunikasi yang cukup lama, dari tahun 99 sampai Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021 yang memang juga harus disempurnakan. Mungkin sudah saatnya kita melahirkan Undang-Undang Konvergens khusus telekomunikasi supaya terintegritas. Artinya ini kerinduan para senior juga, para pemikir-pemikir negara ini di sektor telekomunikasi, Pak. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat banyaknya disharmonisasi atau regulasi yang diterbitkan itu menjadi satu perhatian bersama. Artinya kita tidak ada rongga toleransi, mungkin bisa fleksibel untuk menyiapkan infrastruktur telekomunikasi digital kita yang cukup baik, handal, dan juga mungkin katakanlah kalau masyarakat mintanya atau user adalah affordable, sehingga akhirnya ini menjadi satu output bersama-sama negara hadir dari sektor telekomunikasi. Yang terakhir mungkin poinnya adalah kalau kita lihat PNBP Indonesia, mungkin pertama sekali angkanya ratingnya cukup baik ya, menyumbangkan PNBP ke negara dari sektor telekomunikasi. Ya. Dapat dilihat di laporan keuangan dari Menteri Keuangan, Mbak.